berdoa. Tuhan, Engkaulah firman kehidupan yang menjadi manusia, dan kami sebagai orang percaya kepadamu, kami butuh firman untuk menuntun dan mengarahkan perjalanan kehidupan kami. Kami butuh firman sebagai petunjuk dan pedoman bagaimana kami harus berbuat dan bertindak dalam kelangsungan hidup kami. Untuk itu inilah kami sebagai orang-orang percaya di Geminsion Madilir Ure hendak membaca, merenungkan, dan mau belajar secara bersama dari bagian firman-Mu. Roh Kudus bekerja dan berkuasa bagi kami semua. Karena keterbatasan dan kelemahan kami tidak dapat memahami firman. Tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan mampukan kami untuk mengerti secara baik dan benar firman ini, sehingga boleh benar-benar berguna dalam kelangsungan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita di malam hari ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan, dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21. Sekali lagi Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan diberi judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kita yang boleh menuntun bahkan menyertai kita, dan kita bersyukur dengan kasih dan kebaikan Tuhan kita terus menikmati kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, tema perenungan kita sebagai warga Gereja Masih Injili di Minahasa di sepanjang minggu berjalan ini adalah hidup dibenarkan oleh iman. Ketika saya pribadi membaca tema ini, maka satu judul lagu sekolah minggu yang langsung teringat.
Judulnya dibenarkan olehnya. Jadi saya akan menyanyikan, atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang tahu lagu ini, apalagi guru sekolah minggu, kita nyanyikan bersama. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapus, karena hidupku dibenarkan olehnya. Jadi lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita yang dahulu manusia berdosa, atau kita masih hidup dengan cara hidup orang-orang yang terikat dengan dosa. Tetapi sejak kita mengenal Yesus, kita menerima Injil, maka kita dibenarkan karena kasih karunia, kita dibenarkan oleh iman. Hal yang serupa juga terjadi dalam perjalanan kehidupan Paulus. Kalau orang melihat Paulus dari cara hidupnya dulu, sebelum dia mengenal Yesus, karena Paulus ini perlu diketahui, dia orang Yahudi. Jadi dia terikat erat dengan hukum Taurat, tapi juga dia melakukan hukum Taurat, dan ada orang yang tidak melakukan hukum Taurat, maka dibunuh. Jadi Paulus dulu menindas orang-orang yang percaya dan yang telah menerima Yesus. Tetapi ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, suatu perubahan besar terjadi dalam hidup Paulus ketika dia tahu Yesus dan dia mengenal Yesus dalam pribadinya, dan dia menerima Injil sebagai kabar keselamatan yang dia kerjakan sampai kita boleh menikmati kehidupan ini. Jadi Paulus dulu adalah orang yang menentang orang-orang percaya, tetapi ketika dia mengenal Yesus, dikatakan dia berubah. Dia berubah dari pola pikirnya yang dahulu dia beritakan tentang hukum Taurat yang menjadi primadona atau yang menjadi utama yang dia beritakan. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, perubahan besar itu terjadi, pola pikirnya dia berubah dan dia memberitakan Injil, bahkan dia hidup karena Injil itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus ada dalam kunjungan pertama di Galatia, dia menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai pekabar Injil. Dia memberitakan Injil karena dia dulu menerima Injil, lebih dulu menerima Injil daripada orang-orang yang di Galatia. Dia memberitakan Injil agar supaya orang percaya dan orang tahu bahwa keselamatan diperoleh karena iman. Dan banyak orang yang menerima Injil karena buah dari pelayanan Paulus. Tetapi setelah Paulus keluar dari Galatia, orang-orang yang baru percaya diperhadapkan dengan tekanan, diperhadapkan dengan krisis, karena orang-orang yang di Galatia juga banyak orang-orang yang berlatar belakangan kebudayaan Yahudi.
Dan sehingga orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka lah yang pantas diselamatkan karena mereka memegang hukum Taurat, karena mereka hidup dengan hukum Taurat. Mereka menonjolkan diri dan dia berbahasa begini, ngoni tidak diselamatkan. Karena apa? Tidak melakukan hukum Taurat, tidak bersunat, dan tidak ada aturan hidup. Sehingga terjadi persoalan yang besar, membuat orang-orang yang baru percaya kepada Kristus dan menerima Injil cepat berbalik kepada Injil lain. Kalau orang lihat di pasal 1, di situ ada judul hanya satu Injil. Jadi Paulus benar-benar menekankan bahwa hanya satu Injil yang diberitakan. Jadi ada pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang menentang orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka lah sesungguhnya yang menerima keselamatan itu karena mereka hidup dalam hukum Taurat. Dan Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Galatia bertujuan agar supaya mereka tidak terpengaruh atau mereka cepat berbalik dan mengikuti Injil lain. Karena itu surat Galatia ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan dengan ajaran-ajaran sesat, supaya mereka kembali hidup di jalan yang benar, yang bersumber kepada Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Nah, saudara-saudara, persoalan besar ini terjadi sehingga Paulus mengirimkan surat ini agar supaya mereka sadar bahwa mereka telah menerima Injil, maka mereka memperoleh keselamatan. Jadi bukan dari setiap perbuatan yang dilakukan atau amal baik yang mampu menyelamatkan umat pada saat itu, tapi Paulus bilang sola fide, hanya karena iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus sehingga orang diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Paulus hukum Taurat ia bilang hanyalah sebatas cermin agar supaya orang pada saat itu berkaca ternyata kita melakukan dosa dan melanggar hukum, maka dia menyadari keberdosaannya. Jadi hukum Taurat itu cuma sebatas pagar terhadap apa yang harus kita lakukan. Dan Paulus tekankan sekali lagi, bukan sebagai jalan untuk mendapatkan atau memperoleh keselamatan. Dan sangat jelas Paulus tegaskan kepada jemaat di Galatia. Kalau Tuhan baca Paulus surat-surat, dia menyapa jemaatnya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau Tuhan lihat di Galatia pasal 3, coba baca. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Adakah kamu seperti itu? Paulus marah karena apa yang telah Paulus ajarkan. Mereka percaya, tapi mereka cepat berbalik karena guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang mengklaim bahwa keselamatan hanya diperoleh karena melakukan hukum Taurat, ada perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Dan Paulus meluruskan stigma pola pikir mereka sehingga mereka tidak terjebak kepada Injil-Injil lain. Paulus marah sehingga dia sangat tegas menegur. Dengan tegas dia sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ayat 16a dan bagian C itu dicatat. Malah justru karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Seorang tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Roma 3 ayat 20 dan juga Roma 7 ayat 7. Jadi Paulus katakan orang percaya dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi di garis bawah ini hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Ayat 16b.
Nah, iman adalah sesuatu yang sangat penting, yang merupakan dasar hidup bagi orang percaya di gereja mula-mula, bahkan orang-orang percaya di gereja zaman sekarang ini. Nah, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contohnya begini, dari sebelah sana dan sebelah sana ada dua motor, masing-masing bonceng orang. Karena begitu cepat orang bawa motor, maka terjadi tabrakan di depan gereja ini, dan dua di antaranya meninggal di tempat dan dua selamat. Orang yang pertama mengatakan, syukur puji Tuhan, karena Tuhan kita diberi keselamatan, karena Tuhan, aduh kita selamat. Tapi orang yang kedua bilang, ih bahaya, kita langsung melompat. Nah, dari satu peristiwa ini kita dapat melihat ungkapan iman dari orang, mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab karena kasih karunia kita semua diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita atau bukan karena kerja keras dari kita, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dan umat yang telah dibenarkan dalam Kristus artinya tidak pasif, imannya aktif, dan dia membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus, dan imannya dia menghasilkan buah-buah yang baik dari cara hidupnya. Nah, saudara-saudara, kita yang telah dibenarkan oleh iman, bagi Paulus sekali-kali kita jangan lagi ada dalam perbuatan dosa. Jadi cara hidup orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus dan cara hidup yang sudah mengenal Yesus Kristus jauh berbeda. Kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Ingat saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Orang kalau tak masih hidup berhisap, bolehkah dia menyelamatkan dirinya sendiri? Ini pertanyaan. Boleh atau nyanda? Nyanda kalau lihat di film, tetap dia butuh pertolongan orang. Semakin dia bergerak, maka semakin dalam jiwa dia terhisap dalam bentuk itu. Kita pun demikian sebagai orang yang percaya. Kita tidak bisa mampu menarik diri kita dari kuasa dosa dan maut. Maka kita butuh Tuhan. Dengan iman kita kepada Tuhan mampu menyelamatkan kita. Jadi sekali lagi Paulus katakan bahwa sebaik apapun manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Allah, tetapi karena dibenarkan oleh kasih karunia. Hukum Allah lewat firman Tuhan adalah impact atau dampak hasil dari kita menerima kasih karunia itu, dan kita melakukan firman itu dengan penuh ketaatan, yaitu perbuatan baik. Jadi jangan takutan berbuat baik, buahnya diselamatkan. Tapi kita diselamatkan sudah sepatutnya dan seharusnya kita melakukan perbuatan baik itu, sehingga kita mencerminkan bahwa kita adalah orang yang hidup dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 20 dan 21 juga memberikan pesan yang luar biasa kepada pembaca surat Galatia. Paulus meyakini tentang hidupnya yang dia persembahkan untuk Tuhan. Jadi kalau orang lihat di ayat 20 dan 21, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ia katakan, sebab jika ada yang dibenarkan oleh hukum Taurat, maka pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi sia-sia. Kematian Yesus Kristus menjadi sia-sia kalau ada orang yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ketika Yesus datang, hukum Taurat itu digenapi menjadi hukum kasih, dan kasih itu
yang terus kita nyatakan dalam kehidupan kita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, kita berefleksi dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita menyadari keberdosaan kita. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab dosa ialah maut. Berarti seharusnya kita dibinasakan. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena ketaatan, bukan karena kesetiaan, melainkan perintah dan ketetapan Tuhan, tetapi dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana tema khotbah kita di minggu ini, hidup dibenarkan oleh iman. Nah, saudara-saudara kita yang telah dibenarkan oleh iman, jangan lagi membiarkan hidup kita atau diri kita masih melakukan perbuatan dosa, atau istilahnya dosa masih ada dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita berupaya untuk hidup dalam kebenaran sebagai respon kita atas kasih Allah. Kemudian yang kedua, kita yang telah dibenarkan oleh iman, sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan dan menyelamatkan, hendaklah kita semakin taat melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, dan semakin taat melakukan semua peraturan dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dan bermasyarakat. Karena itu yang dapat mengatur bagaimana jalan hidup kita sebagai orang yang baik dan dapat dinikmati orang, dapat menyukacitakan orang, tapi juga dapat menyenangkan orang dari cara hidup kita, sehingga boleh orang lain boleh melihat ternyata benar dia orang percaya, dia orang Kristen, maka Kristus juga nampak dalam cara hidupnya. Itu yang Paulus sampaikan dan ingin juga kita refleksikan dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah keharusan bagi kita. Dan yang ketiga, kita yang telah dibenarkan oleh iman, orientasi hidup kita harus benar-benar berorientasi pada firman Tuhan. Bagaimana orang bisa hidup tanpa firman? Bagaimana orang dapat berjalan tanpa firman? Firman itu sebagai petunjuk hidup yang melengkapi hidup kita, yang melengkapi kekosongan dalam hati kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini. Nah, sebagai umat Tuhan, dikatakan hidup yang kita jalani bukan lagi kita, melainkan Kristus. Karena Kristus ada dalam setiap pribadi orang percaya, maka tabiat Kristuslah yang harus nampak dalam kehidupan kita. Itulah tanda dari orang yang telah dibenarkan dan diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus, sehingga pengorbanan Kristus bagi kita tidak menjadi sia-sia. Cara hidup yang lama tinggalkan. Kalau masih hidup dan terikat dalam dosa, maka diingatkan, terus memperbaharui diri. Kita minta pertolongan Tuhan karena kita beriman kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan ini dengan ketaatan dan wujud kasih kita kepada Tuhan. Maka mengakhiri khotbah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita menghayati bagian firman Tuhan ini dan kita refleksikan dalam kehidupan ini, dan kita juga akan menyanyikan bersama klik 26, Kristus yang hidup di dalam aku, sama dengan orang kaya pembacaan di ayat 20 dan 21. Mari kita sama-sama melakukan ini.
dibenarkan oleh iman, maka Tuhan menolong kita semua untuk hidup dalam iman, dalam kasih karunia Yesus Kristus. Sola Fide, Tuhan memberkati. Amin.